Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam umpama yang mahu, demikian dalam kata hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari salibah, tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas Terima kasih atas cinta Tuhan yang tak terbatas buat kami. Terima kasih buat kemurahan yang terus dilimpahkan karena kami anak-anak Bapa di dalam karya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini karena kami tahu hari ini adalah hari yang Tuhan berikan dan jadikan untuk kami menerima tuntunan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Sehingga hidup kami adalah memancarkan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah dan bekerjalah seluas-luasnya Roh Kudus, sehingga kami yang menyampaikan dan yang mendengar semua dihidupkan oleh tuntunan pimpinan dari kuasa yang keluar dengan firman. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap. Mari kita yang siap katakan amin. Oke, selamat pagi. Kembali kita online, saudara-saudari, ya. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus mendengar tuntunan Tuhan, karena apa yang kita lalui sebegitu sulit, begitu berat, ya, dan begitu banyak hal yang kadang hari-hari ini adalah semakin banyak orang dipengaruhi dengan keadaan-keadaan yang semakin sulit, dengan pandemi, dengan ekonomi, dengan sesuatu yang berubah, ya. Nah, hari ini walaupun punya tema, tetapi saya percaya tema ini datang dari Tuhan, tuntunan Tuhan. Apa yang sisa? Kenapa? Karena hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan tidak lagi memiliki sesuatu, tapi yang ada adalah apa yang tersisa. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan bekerja dengan apa yang tersisa, apa yang ada pada kita. Tuhan gak minta yang lain, tetapi apa yang ada pada kita. Sebab itu mari kita melihat. Ya, hari ini kita akan melihat, ya, bagian pertama dari tuntunan Tuhan itu menerima jalan dan kuasa. Saya nggak mau terlalu banyak supaya Anda dan saya bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Oke? Ya. Nah, kita akan melihat dari Yesaya 43. Bapak Ibu, Yesaya adalah satu kitab yang ditulis pada zaman ketika Israel dibuang ke Babylon. Oke? Nah, Yesaya memiliki 3 bagian, dibagi 3 bagian. Bagian pertama pasal 1 sampai 39 itu bicara tentang masa-masa sulit pembuangan orang Israel di Babylon. Itu adalah masa sulit buat orang Israel karena mereka dipermalukan. Lalu kemudian Yerusalem, kota kudus mereka, bait Allah mereka pun jadi terlantar. Dan mereka mengalami juga tidak tahu kapan akan berakhirnya pembuangan itu. Oke? Sama seperti kayak kita sehari-hari ini, keadaan sangat sulit, kita nggak tahu kapan berakhir, ya. Lalu kemudian bagian kedua 40 sampai 55 ini memperlihatkan karakter Tuhan. Ketika umat Tuhan dalam masa sulit, Tuhan nggak pernah tinggal diam. Dia merancangkan, merencanakan dan memulihkan. Pasal 40 sampai 55 adalah pasal-pasal tentang pemulihan, tentang
Comfort itu artinya dalam bahasa Indonesia comfort itu penghiburan. Oke? Lalu sesudah itu pasal 56 sampai akhir itu bicara tentang pesan-pesan mesianik kerajaan Allah. Oke? Nah, kita akan melihat Yesaya 43 yaitu pemulihan ataupun restoration daripada kuasa Tuhan. Kita akan lihat dari firman Tuhan ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, latar belakang firman ini diberikan, sesungguhnya Tuhan sudah berikan sudah beberapa lama. Tetapi saya belum, artinya saya tahu itu dari Tuhan. Dan ketika dalam beberapa saat ini, apa yang saya lihat Yesaya 43:19. Saya ngelihat di mana-mana ada Yesaya 43:19. Saya dengar 43:19. Saya ngelihat 43:19 dan saya tahu ini cara Tuhan berbicara, sampaikan ayat ini. Dan oleh sebab itu, saya yakin bahwa inilah tuntunan Tuhan buat kita. Saya sudah katakan, dalam kehidupan ini kita perlu tuntunan Tuhan dan kita perlu mengenal Tuhan. Kita berjalan dalam kehidupan hanya kenal tanpa tuntunan, maka kita nggak akan memakai kekuatan Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu kita perlu aktif, tetapi tuntunan Tuhan Dia yang merancang dan Dia akan menggenapinya. Amin. Ya, nah saya percaya oleh sebab itu kita perlu duanya. Di kita, di Restoration, kita belajar mengenal Tuhan. Kita ikut PA, pendalaman Alkitab. Ya, biasa di hari Kamis, hari Jumat. Tetapi hari Minggu ini kita mendengar tuntunan Tuhan. Dengar tuntunan Tuhan ini. Ya, dari 43 ayat 9. Nah, yang pertama yang menarik adalah kata lihat. Ketika Anda firman Tuhan mengatakan lihat, ini berarti sesuatu yang penting. Dalam bahasa Inggrisnya behold. Perkataan lihat ini adalah mengambil perhatian Anda. Perhatikan ya, perhatikan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan mau ngomong. Tuhan mengatakan perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang diartikan sungguh-sungguh? Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika Tuhan mengatakan behold, lihat, berarti fokus ya. Atau juga penuhi pikiran kamu, kita dengan apa yang Tuhan sedang perlihatkan atau kerjakan. Bapak Ibu, di dunia ini ada dua tipe orang. Kalau kita melihat dari sisi yang ini ya, kita mau ngomongin. Pertama adalah orang yang mau melihat, lalu yang kedua adalah orang yang mau menunggu. Alkitab menyuruh kita untuk melakukan yang melihat. Contohnya seperti begini ya. Ketika Anda hidup hanya sekedar menunggu, lalu datanglah, misalkan Anda menunggu hujan, lalu datang hujan, Anda di tempat kering, selama ini Anda di tempat kering, Anda sedang menunggu hujan. Lalu ketika hujan itu datang, Anda butuh menampung air hujan itu karena Anda di tempat kering. Lalu Anda baru mulai cari kan, selama ini Anda hanya menunggu hujan, lalu Anda mulai cari ember ataupun sesuatu buat menampung. Lalu ketika Anda melihat, lalu taruh ember, ya ember saya yang satu sudah dipinjam sama teman. Lalu kemudian Anda lihat lagi yang satu bocor. Itulah kira-kira orang-orang yang menunggu. Dia tidak mempersiapkan. Tetapi ketika orang yang mempunyai sikap melihat, adalah dia begini. Dia melihat, dia menunggu hujan, dia perlu hujan. Kedua orang ini butuh hujan. Ya, tapi ketika orang yang melihat adalah dia melihat, itu udah mulai awal. Saya cepat-cepat cari, persiapkan ember-ember. Saya bahkan bisa pinjam, bisa beli lagi. Dan saya perhatikan ada yang bocor kan? Amin. Orang yang akan melihat, dia akan mendapatkan lebih daripada orang yang hanya sekedar menunggu. Itulah Tuhan menyuruh Anda melihat. Ketika perumpamaan anak yang hilang itu, bapak itu menantikan anaknya pulang, anak bungsunya. Tetapi dia bukan hanya sekedar menantikan, tetapi dia juga matanya tertuju dari jendela, dia melihat kepada jalan masuk.
Dia melihat, sehingga apa? Sehingga ketika anak itu dia lihat, karena yang dinantikannya dia tunggu terlihat, langsung dia keluar, langsung dia sambut. Apa bedanya? Ada bedanya Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, ketika Bapak ini hanya sekedar menunggu di dalam rumah tanpa melihat, dia nggak tahu anak itu datang masuk, kemudian buka pintu. Dia ngelihat bapaknya, anak itu penuh keraguan. Bapaknya terima saya nggak ya? Coba, skenario kedua, kalau bapak itu menunggu anaknya, menantikan anak yang hilang ini, lalu dia lihat terjentjel, dan ketika dia lihat anak itu pulang, dia keluar, maka anak bungsu ini tahu bapaknya tetap terima dia. Akan membuat perbedaan hasilnya. Amin. Itulah Tuhan mau suruh kita lihat. Benar, Tuhan melakukan sesuatu, tetapi kalau Anda tidak mempersiapkan diri, kalau Anda tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, kita tidak mengambil manfaat dari seluruh yang Tuhan sedang sediakan. Amin. Itu dia. Nah, sebab itu Tuhan mau kita lihat, siap. Bagaimana cara kita siap? Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Fokus kita bukan pada dunia. Fokus kita adalah kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan saat ini. Dia sedang berikan kepada kita. Amin. Oke. Nah, kita melihat ya. Apa yang suruh lihat? Dia bilang sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan suruh kita lihat sesuatu yang baru. Nah, Anda sering dengarkan sekarang sesuatu itu new, ya. Kita dengar new normal. Sebenarnya bukan kebetulan kalau Tuhan berikan ayat ini. Sesuatu yang baru. Saat ini kita dipenuhi dengan new normal. Kehidupan yang new, berbeda dari sebelumnya. Ya, jadi Tuhan mau kita fokus pada sesuatu yang baru. Tetapi yang baru ini Tuhan bilang sekarang sudah tumbuh. Sebenarnya udah ada. Oke? Bukan sesuatu arti sebelumnya belum ada. Enggak, sudah ada. Apa itu? Kita mau lihat ya. Ketika dikatakan sesuatu sudah tumbuh, bahwa aktivitas ini sudah berlangsung, sudah masih berlangsung, walaupun tidak terlihat. Ya. Jadi konotasi sekarang sudah tumbuh itu adalah sekarang ini sedang berlangsung, tetapi mungkin tidak kelihatan. Contohnya apa? Contohnya pohon. Ya, Anda tidak melihat sesuatu sedang berlangsung, bahwa dia sedang bertumbuh, sedang berbuah. Bagaimana dia tambah besar, Anda tidak melihat. Padahal itu sedang berlangsung. Ini dia maksudnya. Oke? Nah, kembali pertanyaan sekarang, hal yang baru apa? Kita lihat tuh sesuai dengan firman, tuntunan firman Tuhan. Ya, Yohanes 10 ayat 30 sampai 31 dikatakan, Yesus sendiri ngomong, aku dan Bapakku adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Apa maknanya? Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum Yesus datang, tidak ada satu orang pun yang mengatakan Allah itu Bapa. Hanya Yesus. Dan karena Yesus menyatakan bahwa Allah itu Bapa, dia anak, maka dia mau dianiaya. Inilah, kalau Anda baca kemudian ayat selanjutnya dikatakan, bukan karena perbuatan orang Farisi, orang Saduki, orang-orang situ yang mau melempari dia dengan batu, mengatakan bukan karena perbuatan baik, bukan karena mujizat mereka mau melempari Yesus batu, tetapi karena dia mengatakan Allah itu Bapa dan dia itu anak. Sesuatu yang baru ini adalah yang sudah ada. Allah sudah ada dan Allah sudah mengatakan dia itu mau memperlakukan kita sebagai anak dan dia Bapa. Tapi belum kelihatan. Ketika Yesus datang, mulai dinyatakan sesuatu yang baru, hubungan yang baru. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami Anda lihat dimulai dengan Bapa kami. Bicara apa? Hubungan Bapa dan anak. Itu dia, ya. Sehingga Yesus mengatakan sesuatu yang baru ini adalah hubungan antara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus sekarang
Ada sesuatu yang baru yang sekarang sesungguhnya sudah ada, tetapi sekarang kamu harus lebih fokus. Ini tuntunan Tuhan. Ini bukannya knowledge, pengetahuan, tetapi Tuhan mau kita hidup lebih lagi fokus, lebih lagi terarah kepada hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam setiap aktivitas kita. Mulailah melihat bahwa aku melakukan bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akan ada favor, kemurahan dari Bapa. Akan ada kuasa dan mujizat karena Yesus sudah bayar. Akan ada tuntunan Roh Kudus. Ini yang harus kita terus kaitkan di setiap hal yang kita lakukan. Di tengah kita usaha, di tengah kita belajar, kuliah, pelayanan, bekerja, apapun juga. Mulailah terus berfokus. Lihat, kata Tuhan, lihat, fokus. Penuhi pikiran kamu dengan apa? Sesuatu yang baru yang sudah ada. Hubungan. Sekarang lebih lagi sudah ada, sebelum sampai sekarang lebih fokus lagi. Hubungan kita dengan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang baru ini juga, ya, tadi kita lihat ini sesuatu yang baru pasti berbicara lebih baik. Kalau sesuatu yang baru gak lebih baik, Tuhan gak akan kasih unjuk. Allah kita, Alkitab selalu kasih unjuk. Segala sesuatu dari kerajaan Allah selalu meningkat. Kamu diangkat naik bukan turun. Semakin lama semakin naik. Alkitab selalu meningkat. Sehingga sesuatu yang baru pasti lebih baik. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan begini, ya, fokuslah kepada hal-hal yang positif. Pikiran kita penuhi dengan hal yang positif. Jangan marah dengan orang yang berlaku fasik. Buat apa itu bikin kita negatif? Kita mulai aja lihat pada firman Tuhan dalam Mazmur 37. Bilang jangan marah dengan orang yang berlaku fasik. Tapi disuruh apa kita? Diam dan negeri, berlakulah setia. Positif aja. Tuhan akan menerbitkan kebenaranmu. Positif, tenang aja. Ya, ini dia. Gak usah pikirin yang negatif, gak usah pikirin tentang kebencian, kemarahan. Ini gak benar nih bangsa ini, gak benar pemerintah ini. Kita pikir yang positif, Tuhan bekerja, kuasanya dinyatakan. Ini dia. Sesuatu yang baru yang datang dari Tuhan. Anda harus fokus, Anda harus menekankan. Pikiran kita lah yang kadang menahan apa yang Tuhan sedang kerjakan, karena kita terlalu fokus pada yang negatif. Ingat beberapa minggu lalu, tema kita yang membuat kuasa Tuhan dan yang menahan kuasa Tuhan adalah pikiran negatif kita, perasaan yang membuat perasaan negatif juga. Amin. Lalu kalau sesuatu yang baru itu, ya, adalah Anda belum biasa, benar nggak? Kalau ada sesuatu yang baru Anda belum biasa, sehingga harus apa? Anda harus bergantung. Artinya sesuatu yang baru itu haruslah kita bergantung penuh kepada Tuhan. Hari-hari ini Anda nggak perlu tahu banyak. Ketika Anda berjalan banyak hal-hal sehari-hari ini, kita nggak tahu kapan COVID berakhir, kapan vaksinnya bisa ada. Saya dengar sekarang juga katanya fase ketiga dimundurin lagi. Ya, nggak ngerti, kita nggak tahu. Kadang kita nggak perlu tahu banyak. Bagaimana ekonomi ini akan berlangsung, akan pemulihannya, saya nggak tahu banyak. Tetapi yang penting Anda bergantung penuh. Hari-hari ini lebih fokus bukan kepada berita-berita dunia. Fokuslah bagaimana saya bisa bergantung penuh. Ketika Anda mulai fokus, ketika bangun pagi, bukan baca berita koran, bukan baca berita daripada medsos yang penuh dengan kenegatifan. Anda mulai. Gak semua berita medsos negatif memang, kadang Anda dapat dari teman yang lucu-lucu, tetapi itu akan mengalihkan fokus Anda dari firman Tuhan. Tolong ketika Anda bangun, Tuhan bilang, ya, behold, lihat, sungguh-sungguh, hubungkan dengan firman, hubungkan dengan kerajaan Allah, hubungkan sesuatu yang membuat Anda bergantung penuh sama Tuhan. Itu akan membangkitkan iman kita. Amin. Hari-hari ini harus kita lebih fokus. Jangan hanya sekedar, saya kan dengerin berita negatif, saya nggak baca koran, tapi kadang kita lebih baca medsos.
YouTube yang sekedar hanya lucu-lucu bikin kita ketawa, saya bilang bukannya itu jelek, tetapi ketika itu menjadi lebih banyak kita konsumsi, kita sedang tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena Tuhan sedang kerjakan lewat hubungan, Tuhan sedang kerjakan lewat pikiran yang dipenuhi hal-hal yang datang dari Tuhan. Tuhan sedang kerjakan hal-hal yang membuat Anda bersandar, bergantung sama Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini tuntunan Tuhan. Saudara-saudari. Kemudian dia katakan, lihat tadi ya, kita lihat, fokus sesuatu yang baru. Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita akan melihat dulu, hari ini kita akan melihat dulu jalan di padang gurun. Oke? Nah, kata jalan di padang gurun, kata padang gurun di sini, Bapak Ibu, ya adik-adik, saudara-saudari, itu bahasa aslinya sebenarnya adalah wilderness. Artinya sesuatu yang liar, yang berantakan, yang kacau. Karena nggak ada ketertiban, nggak ada sesuatu yang bisa diikuti polanya. Ya, itulah padang gurun. Makna padang gurun adalah mungkin kehidupan kita saat ini kacau. Mungkin kita sedang melakukan hal-hal yang liar. Mungkin kita berantakan. Nggak tahu lagi bagaimana menyusun hidup kita, membangun hidup kita. Kita nggak tahu lagi bagaimana ada dana, ada keuangan, kebutuhan bagaimana ini. Bagaimana mencukupinya. Atau bagaimana rumah tangga saya ini sekarang makin kacau. Inilah padang gurun. Amin. Dan Tuhan mengatakan, Dia membuat jalan di padang gurun. Anda tahu, Alkitab, firman Tuhan, perjanjian baru menyatakan, Yesuslah jalan. So itu mari kita melihat pernyataan Yesus tentang jalan ini. Dalam Yohanes 14 ayat 6a dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus katakan dia jalan, tetapi ketika dia mengatakan dia jalan, ketika dia membuat jalan, di dalam Yesaya tadi dikatakan dia membuat jalan, tetapi bukan hanya sekedar jalan. Ketika Anda berjalan di situ, maka Anda menemukan kebenaran. Hidup Anda menemukan kebenaran, yaitu apa yang Tuhan perkatakan tentang Anda. Hidup Anda akan menemukan kehidupan yang sejati, yang benar, yang penuh damai sejahtera, sukacita, kemenangan. Ini dulu yang Tuhan mau. Amin. Nah, kalau Anda yang pernah ikut PA, Anda tahu kita pernah bahas tentang Akulah Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Ya, PA yang tanggal 14 Mei. Ya, nah, ketika Tuhan menyatakan Akulah Jalan, Kebenaran, dan Hidup, kalau Anda masih ingat, ini adalah respon jawaban Tuhan terhadap 3 hal. Ya, ini, Oke, ini dia. Ya. Kapan dan mengapa disampaikan? Ataupun kapan Yesus menyampaikan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Itu adalah respon terhadap 3 hal. Keadaan muridnya, yaitu keadaan kita. 1, ya, murid-muridnya saat itu Yesus katakan dia tidak akan bersama mereka lagi. Sehingga murid-muridnya khawatir. Siapa yang akan take care mereka? Siapa yang akan jaga mereka? Siapa yang akan melindungi mereka? Siapa yang akan mencukupi mereka? Karena Yesus tidak bersama kita lagi. Yesus nggak di pihak kita lagi. Yesus nggak akan lakukan mujizat lagi buat kita. Dan kedua adalah, Yesus katakan saat itu juga, salah seorang daripada kamu akan mengkhianati aku. Jadi mereka sedang mengkhianati, pengkhianatan, serangan, tekanan. Nah, ini dia Tuhan katakan, Akulah jalan, kebenaran, hidup. Yang ketiga adalah ketika Yesus berkata kepada Petrus, lambang kita, bahwa Yesus akan gagal. Bukan Yesus, Petrus malah. Petrus akan gagal karena menyangkal Yesus. Ini adalah jawaban Tuhan. Akulah jalan kebenaran Tuhan. Adalah jawaban Tuhan terhadap situasi kehidupan padang gurun. Kehidupan yang Anda sepertinya Tuhan gak ada sama saya karena saya gak ngelihat mujizat. Seperti Tuhan gak di pihak saya, Tuhan gak dengar doa saya gak dicukupin. Ya. Lalu kemudian ada pengkhianatan, suami saya nggak dukung saya, istri saya nggak dukung saya, saudara saya nggak bantu saya, lalu kemudian juga tekanan begitu luar biasa, lalu kemudian segala sesuatu yang saya lakukan gagal.
Inilah kehidupan padang gurun. Tetapi Tuhan bilang, I make a way, aku bikin jalan di padang gurun. Di kehidupan kita yang seperti ini. Yuk, kita lihat ya. Ketika kita merasa hidup di padang gurun, Tuhan gak jawab kita. Gak ada mujizat, seperti Tuhan gak di pihak kita. Ya, apa yang terjadi? Ini dia, Yohanes 15 ayat 16b. Dikatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tadi kita sudah katakan Tuhan make a new way. Ya, Tuhan memberikan, Tuhan lihat, perhatikan, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Bapak Ibu, ketika Anda merasa hidup seperti padang gurun, Tuhan gak lakukan mujizat, Tuhan gak bersama Anda, Tuhan gak di pihak Anda, mana Tuhan? Sadari, Tuhan, Anda harus pakai, perhatikan, lihat pola yang baru yang Tuhan sedang lakukan, sedang kerjakan. Oke? Nah, tetapi sebelum itu saya mau katakan dulu, ya, sebelum Anda melihat pola yang baru ini, ketika Tuhan mengatakan lebih Rasulullah supaya kamu pergi, sebab ini seringkali disalah ngertikan. Mereka nggak ngerti, kenapa sih murid-murid disuruh pergi? Bapak Ibu, ketika Tuhan ngomong ini dan murid-murid disuruh pergi, Tuhan sedang kasih Yohanes 15, ya, akulah pokok, kamu rantingnya, seperti tumbuhan. Nah, kata pergi ini adalah hupago. Hupago artinya bukan pergi, artinya kamu jalan pergi, bukan. Kata hupago ini artinya kamu tidak terlihat. Ini lebih cocok. Artinya gimana? Bapak Ibu, cara yang baru, pola yang baru adalah kamu seperti ranting. Kamu gak usah terlihat, tapi pokoklah yang mengalirkan. Walaupun tidak terlihat, kamu gak usah terlihat. Bukan kamu lagi yang memegang kendali, bukan kamu lagi yang menentukan. Kamu gak usah melihat, gak usah terlihat. Kamu bukan penentu, itulah pergi maksudnya. Oke? Jadi ketika Anda baca ayat ini, Anda sudah ngerti kan? Kalau ketika Tuhan suruh pergi bukan artinya dia usir Anda, tetapi dia mau katakan, hei, kamu gak usah lagi terlihat, kamu bukan penentu. Sadarilah, kamu bukan penentu keadaan kamu. Apa yang menentukan sekarang? Ini dia. Kamu sekarang punya pola baru. Yang tadi kita katakan, apa yang kamu minta kepada Bapa? Bapa bicara apa? Hubungan. Ini dia sesuatu yang baru, hubungan. Kepada Bapa dalam namaku kuberikan padamu. Bukan bicara tentang minta, tetapi bicara tentang ketika pohon ini, seserjali ranting ini bertumbuh, dia nggak usah menonjolkan diri, menyingkir aja kekuatannya. Ya, ranting nggak usah hebat. Biar Bapa alirkan, ya. Pokok ini mengalirkan, ya. Jadi pola baru saya mau katakan sedang menerima sesuatu dari Bapa berdasarkan hubungan. Banyak dari kita nggak sadar bahwa Tuhan sekarang saat ini yang Dia mau katakan pada kita, ketika kamu mengharapkan pemberian, baik itu mujizat berdasarkan hubungan, kamu sedang melihat kuasa Tuhan. Harapkanlah pola pikir kita, cara hidup kita. Harapkanlah menerima berkat dari Bapa berdasarkan hubungan. Berkat dari Allah berdasarkan hubungan, bukan yang lain. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ya. Sebab kenapa? Kerajaan Allah memberi berdasarkan hubungan. Pola kerajaan Allah adalah memberkati, memberi berdasarkan hubungan. Anda itu siapa? Kalau Anda itu hamba, Anda hanya dikasih itu, ya kadang dikasih, kadang enggak. Tapi kalau Anda dan saya adalah anak, maka enggak mungkin enggak dikasih, enggak mungkin enggak disertai. Pegang itu, walaupun keadaan sepertinya tidak menunjukkan hal seperti itu. Anda tenang aja, keadaan Anda tidak menentukan. Percaya terus
fokus terus, lihat terus kebenaran ini, maka kebenaran itu akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Oke, lalu dikatakan lagi dalam Yesaya 43 ayat 19, ketika Tuhan, tadi kita balik lagi, Tuhan membuat jalan padang gurun, Bapak Ibu, ya. Nah, jalan di padang gurun ini, ya, Bapak Ibu. Jadi ini rangkumannya, bahwa jalan baru itu adalah Tuhan. Tadi kita sudah ada memberi berdasarkan hubungan Bapa dan Anak. Yang kedua, tadi saya ada di padang gurun. Padang gurun ini bagaimana? Saya menghadapi tekanan, begitu banyak serangan pada saya. Kehidupan saya hari-hari ini padang gurun, kacau, tekanan begitu luar biasa. Serangan-serangan juga, orang yang pada salah pengertian sama saya, salah juga banyak hal yang kacau. Saya mengambil keputusan yang dulu salah, keadaan saya jadi kacau. Ini padang gurun. Tetapi firman Tuhan Yohanes 14 ayat 19 katakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, maka kamu pun hidup. Apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan mau katakan, aku hidup, kamu pun hidup. Apa maknanya? Maknanya adalah kita mendapatkan pola yang baru. Kekuatan kita tidak tergantung lagi kepada diri kita, tetapi tergantung kepada Yesus. Sehingga Yesus katakan, kalau aku hidup, kamu hidup. Kalau aku kuat, kamu kuat. Kalau aku punya kuasa, kamu punya kuasa. Ini dia sesuatu yang baru. Fokuslah pada ini. Jangan fokus pada, aduh masalah, aduh kebutuhan, bagaimana saya genapi, saya cukupi ini semua. Jangan Anda hadapi, tetapi Anda fokus kebenaran ini. Apa yang Tuhan sedang sediakan dan Tuhan sedang lakukan ini, Dia oleh karena Yesus memberikan pola yang baru buat Anda dan saya, bahwa kekuatan Anda, kemenangan Anda tergantung kekuatan dan kedahsyatan Tuhan Yesus. Amin. Ini yang Tuhan berikan. Oke? Nah, saudari, saya nggak mau terburu-buru supaya Anda dan saya meresapi, mengerti hal ini. Oke? Sebab itu yang lainnya akan menyusul. Karena tuntunan perlu Anda ingat di luar kepala. Artinya Anda harus terus melekat di otak Anda, melekat di pikiran kita. Kalau kita buru-buru nanti Anda lupa. Amin. Sebab itu mari kita mulai fokus pada tuntunan Tuhan ini. Saya percaya kemurahan Tuhan itu begitu dahsyat, luar biasa terjadi, apalagi Tuhan kasih tuntunan ini. Saya katakan tadi, firman dari Yesaya ini menggema sudah beberapa saat. Terus lagi saya, dimana kayak saya kemana aja saya ngelihat di ayat ini, Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 19, Yesaya 43 ayat 19, kemana aja saya ketemu, saya kata, ini dia, ini penting sekali. Makanya saya tahu Tuhan mau menyampaikan kepada jemaatnya, tubuhnya kita semua. Amin. Ya, akhirnya ini ringkasannya saudara-saudari. Ya, saya lihat lewatin aja, kita ini akan lihat nanti. Ya, menerima jalan dan kuasa sesuai dengan tema kita. Jalan yang baru, cara Tuhan yang baru, kuasa adalah melalui hubungan dengan Yesus yang memberikan kita pola baru. Hanya Yesus yang memberikan kita pola baru. Hanya Dialah jalan. Bagaimana kita menerima berdasarkan hubungan Bapa dan Anak, kita mendapatkan kekuatan, kuasa berdasarkan siapa Yesus, seberapa kuat Yesus. Amin. Nah, itulah yang kita perlu ketahui hari ini. Saudara-saudari, ingat, ini tuntunan. Anda harus terus ulang. Dengarkan lagi, ulang lagi. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat firman yang merupakan kebenaran, yang adalah tuntunan buat kami hari ini yang mendengar, khususnya di RM ini Tuhan. Bahwa sungguh Engkau Tuhan menyuruh kami untuk melihat, berfokus, memenuhi pikiran kami dengan pola yang baru. Yang melihat bahwa Allah, apa yang kami terima,
Apa yang Tuhan berikan kepada kami, apa yang Bapa alirkan kepada kami, hanya mengalir berdasarkan hubungan. Dan biarlah kami terus menyadari bahwa hubungan kami dengan Allah adalah Bapa dengan anak. Kami tidak akan pernah ditolak, kami tidak akan pernah dibiarkan, tapi justru kami disediakan. Lalu kemudian juga Tuhan, kami juga mulai sadar ketika keadaan jadi kacau, kehidupan kami seperti tekanan begitu besar sehingga kami mengatakan kami udah gak sanggup lagi. Tetapi sekarang Tuhan menyuruh, jangan fokus pada tekanan, pada masalah, apa yang diperlihatkan dunia. Kami memenuhi pikiran kami dengan siapa Yesus. Karena Yesus hidup, maka kami hidup. Karena Yesus berkuasa, maka kami pun memiliki kuasa Tuhan atas setiap segala sesuatu. Biarlah itu melengkapi kami, dan kami terima tuntunanmu ini Tuhan. Dan Roh Kudus ingatkan terus. Dan biarlah juga, bukan nanti, tapi mulai saat ini dan seterusnya kami mulai melihat kuasa Tuhan, yaitu jalan di padang gurun. Kami menemukan kuasa, kami menemukan juga Tuhan kemurahan-kemurahan Tuhan di tengah kehidupan kami yang kacau, kehidupan kami yang berantakan, ketika keadaan yang tak terkendali lagi. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.